Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Ikat Aceh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita menyangka bahwasanya ibadah puasa adalah sebuah perintah yang Allah titahkan kepada hambanya hanya untuk memperbaiki hubungan antara si hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti yang lain, jangan sampai kita salah menafsirkan dan menganggap bahwasanya ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan, baik itu puasa ataupun qiyamul lail ataupun membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya yang disyariatkan di dalam bulan suci Ramadan, jangan kita menyangka bahwasanya ibadah-ibadah tersebut hanya semata-mata Allah syariatkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat Ikat Aceh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita membuka referensi-referensi dan melihat dalil-dalil dan rujukan hukum yang ada, ternyata ibadah puasa tidak hanya berbicara tentang dimensi ruh antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa itu sebagai salah satu media untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dan Al-Baihaqi di dalam kitab sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, Salman Al-Farisi menceritakan bahwasanya pada satu sore Salman Al-Farisi bersama dengan sahabat-sahabat yang lain duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berkhutbah menyampaikan pidato yang berisi tentang pesan dan wejangan yang tentunya akan bermanfaat bagi para sahabat dan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pesan yang sangat penting berisi tentang esensi dan hakikat daripada bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai kalian umat manusia, qad adhallakum syahrun 'azim, telah datang kepadamu sebuah bulan yang agung dan penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan." Rasulullah menyebutkan beberapa hal yang berhubungan tentang kelebihan bulan Ramadan. Kemudian setelahnya Rasulullah menyebutkan hakikat daripada bulan Ramadan dengan mengatakan, wa huwa syahrul muwasa, dia adalah bulan untuk berbagi. Rasulullah setelah mengatakan bahwasanya jati diri bulan Ramadan adalah bulan berbagi, Rasulullah juga melanjutkan hadisnya dengan menyebutkan 4 hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mau berbagi di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Barang siapa yang memberikan hadiah kepada saudaranya yang muslim untuk dia berbuka, maka pemberiannya tersebut akan menjadi pengampunan bagi dosa-dosanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan wa itqa raqabatihi minan nar, dan akan menjadi amal kebajikan yang membebaskan dia daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyantaqisa min ajrihi syai'un. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan dia juga akan mendapatkan pahala sama seperti yang diberikan kepada saudaranya yang muslim berpuasa,
tapi tanpa mengurangi pahala seorang muslim yang berpuasa tersebut. Dan yang keempat, Rasulullah mengatakan, "Waman ashba'a fihi sha'iman." Barang siapa memberikan hadiah makanan kepada orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memberikan kepadanya saqahullahu min haudhi. Allah akan memberikan kepadanya dari haudku syurbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Allah akan memberikan kepada si pemberi hadiah tersebut minuman yang diambil dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia tidak akan merasa dahaga sampai nanti ia akan masuk ke dalam surga. Hadirin sahabat Ikat Aceh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bertanya, apa rahasia di balik besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim yang memberikan hadiah berbuka kepada saudaranya yang muslim lainnya? Karena tadi kita menyebutkan ada 4 pahala besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pahala tersebut adalah harga terhadap makanan yang kita berikan, ataupun Allah Subhanahu wa taala melihat sisi lain yang ada di balik sedekah makanan tersebut? Para sahabat radhiyallahu anhum yang mendengarkan hadis tersebut, sebagian di antara mereka menjadi sedih karena sama seperti kita, ternyata tidak semua kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat memberikan sedekah sebagian daripada rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang tidak mempunyai kemudahan tersebut menjadi sedih, lantas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yaqdiru an yufattira sha'iman." Wahai Rasulullah, bukanlah semua kami ini orang kaya yang mampu memberikan hadiah untuk orang lain berbuka. Para sahabat hadirin yang berbahagia menyangka bahwasanya kelebihan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tadi itu terletak pada harga barang yang kita berikan. Ternyata tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yu'tillahu dzalika tsawab." Allah akan memberikan pahala tersebut, "Man fattara sha'iman bi syurbati ma." Meskipun ia hanya memberikan seteguk air untuk orang berpuasa, ataupun au bitamrah, ataupun dengan 1 biji kurma, au bimadqati laban, atau dengan seteguk air susu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini jelaslah ternyata ganjaran besar, pahala besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau memberikan makanan kepada orang berpuasa, ternyata tidak terletak pada harga barangnya, akan tetapi ada sisi lain yang ditinjau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisi apakah itu? Para ulama mencoba memahami hadis tersebut. Salah satunya apa yang disampaikan oleh ulama besar dari Suriah, Syekh Ramadan Al-Buti. Hadiah besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah terletak pada kurma, itu tidaklah terletak pada seteguk air, tidak terletak pada seteguk susu, akan tetapi ada pada silaturahim yang terjalin ketika seorang muslim mendatangi muslim lainnya untuk membawakan sedikit bingkisan, sedikit hadiah untuk dia berpuasa. Yang mahal itu adalah usaha dari seorang muslim untuk menjumpai saudaranya yang juga berpuasa, yang barangkali antara keduanya sudah tidak bertemu selama berbulan-bulan. Yang mahal itu adalah bagaimana sebuah silaturahim yang telah terputuskan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kemudian kita datang di sore hari dengan niat menyambung silaturahim tersebut, kita bawakan sedikit makanan untuk berbuka puasa. Silaturahim yang terjalin itu, itulah yang diganjarkan dengan mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ramadan Al-Buti ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang berbicara tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Ternyata di malam Lailatul Qadar para malaikat akan turun ke bumi
termasuk di antara mereka adalah malaikat Jibril. Para malaikat tersebut akan berkeliling, berpencar melihat kondisi umat muslim yang ada di muka bumi. Maka ketika pagi hari, Jibril alaihissalam menanyakan kepada para malaikat tersebut yang berpencar ke seluruh pelosok bumi, menanyakan bagaimana kalian mendapatkan doa-doa yang dipanjatkan oleh umat Islam. Ketika itu para malaikat menjawab, wahai malaikat Jibril, semua doa-doa mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 4 orang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 daripada 4 golongan tersebut ternyata ada hubungannya dengan apa yang kita sampaikan tadi, yaitu silaturrahim. 4 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang doanya tidak akan diterima di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang senang meminum khamar. Kemudian yang kedua, aqun liwalidayhi, seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, qati'u rahimin, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang keempat, musyahin, yaitu orang yang mendiamkan saudaranya semuslim selama lebih daripada 3 hari. Sahabat ikat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari apa yang kita sampaikan tadi, maka mari kita manfaatkan momen Ramadan yang sangat mulia ini. Kita manfaatkan Ramadan ini sesuai dengan porsinya, yaitu untuk kita menguatkan silaturahim di antara kita, terutama sekali dengan orang tua kita dan kemudian dengan orang-orang yang berada terdekat dengan kita. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.